Perjalanan ajaib Jay Itzes mengejutkan Liga Italia dengan performa menggila. Venezia makin dekat dengan Serie A, apa dampak hebatnya jelang gabung timnas? Di luar dugaan, Swansea City beri peluang emas pada Nathan Chuaon membuat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Championship. Apa yang akan terjadi? Kontroversi terbaru, Shin Tae-yong buka peluang ambil kiper Liga 1 pasca kehilangan Martin Paes. Siapakah kandidat terkuatnya? Eksklusif, Erick Thohir dan Shin Tae-yong gelar pertemuan rahasia tanpa bahas soal timnas Indonesia. Apa yang mereka rencanakan? Ini penjelasannya. Rahasia terungkap, Shin Tae-yong penuh keyakinan pada line up timnas Indonesia versus Irak. Siapa yang masuk daftar terbaiknya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Perjalanan ajaib Jay Itzes mengejutkan Liga Italia dengan performa menggila. Venezia makin dekat dengan Serie A, apa dampak hebatnya jelang gabung timnas? Bek timnas Indonesia Jay Itzes bermain penuh saat membantu timnya FC Venezia meraih kemenangan di leg kedua semifinal playoff promosi Liga Italia pada Sabtu dini hari tadi. Venezia menang 2-1 melawan Palermo dan berhasil lolos ke final playoff dengan agregat 3-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo, markas Venezia. Jay Itzes menjadi starter dalam formasi 3-5-2 yang diterapkan oleh pelatih Paolo Vanoli. Ia bermain penuh dalam pertandingan tersebut. Venezia unggul 2-0 di babak pertama. Gol pertama dicetak oleh Tanner Tessman pada menit keempat. Gol kedua dicetak oleh Antonio Candela pada menit ke-43. Namun upaya Jay Itzes dan tim untuk menjaga gawang tetap bersih gagal setelah Michael Svoboda melakukan gol bunuh diri pada menit ke-86. Meskipun demikian, Venezia tetap menang dan melaju ke final playoff promosi ke Serie A. Jay Itzes dan rekan-rekannya di Venezia akan menunggu pemenang antara Cremonese dan Catanzaro yang baru akan memainkan leg kedua semifinal mereka pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Jay Itzes, bermain penuh dan membantu Venezia semakin dekat dengan Serie A adalah pengalaman berharga menjelang memperkuat timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2024. Jay Itzes merupakan salah satu pemain yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir grup F. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Di luar dugaan, Swansea City beri peluang emas pada Nathan Chuaon membuat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama di Championship. Apa yang akan terjadi? Nathan Chuaon memiliki peluang untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship pada musim mendatang. Divisi Championship adalah liga kasta kedua di Liga Inggris, hanya 1 tingkat di bawah Premier League. Sebelumnya, Nathan sudah mencoba peruntungannya di liga tersebut pada musim sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Dia direkrut oleh Swansea City dari Excelsior pada musim panas 2023, namun kesulitan untuk beradaptasi dengan intensitas Liga Inggris. Selama paruh pertama musim 2023-24, dia jarang sekali masuk dalam skuad utama, bahkan tidak pernah keluar dari bangku cadangan. Proses adaptasinya semakin sulit karena Swansea City mengalami pergantian 3 pelatih dalam 6 bulan. Mulai dari Juli hingga Januari, The Swans dipimpin oleh Michael Duff yang kemudian digantikan oleh Alan Sheehan sebagai pelatih sementara dan akhirnya Luke Williams sebagai pelatih tetap. Luke Williams kemudian memutuskan untuk mengirim Nathan kembali ke Belanda agar bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun upaya ini tidak memberikan hasil yang memuaskan karena Nathan hanya bermain 4 pertandingan dengan total hanya 15 menit. Untungnya Nathan memiliki penampilan yang bagus bersama timnas U23 Indonesia di Piala Asia 2024. Manajemen Swansea pun memutuskan untuk mempertahankannya untuk musim 2024-25.
Sejauh ini belum ada pemain Indonesia yang bermain di divisi Championship atau Premier League. Kontroversi terbaru, Shin Tae-yong buka peluang ambil kiper Liga 1 pasca kehilangan Martin Paes. Siapakah kandidat terkuatnya? Shin Tae-yong memiliki kemungkinan untuk memanggil satu kiper tambahan dari Liga 1 jika Maarten Paes tidak bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. 2 hari menjelang dimulainya pemusatan latihan Timnas Indonesia, belum ada kejelasan apakah Martin Paes akan tersedia. Paes yang baru saja dinaturalisasi pada akhir April masih menunggu persetujuan resmi dari FIFA. Meskipun skuad Timnas Indonesia telah diumumkan dengan 22 pemain, jumlah tersebut tidak memasukkan kiper ketiga. Hanya ada 2 kiper yang dipanggil oleh Shin Tae-yong, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Dalam skenario terbaik, Paes akan segera mendapat persetujuan dari FIFA dan bisa langsung bergabung dengan Timnas Indonesia. Di MLS, kiper 26 tahun itu sering berhadapan dengan bintang-bintang sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi. Baru-baru ini Paes tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan hebat bersama FC Dallas. Pada 2 Juni mendatang, ia akan bertemu dengan Hugo Lloris, kiper juara dunia Prancis yang bermain untuk Los Angeles FC. Namun dalam skenario terburuk, Paes mungkin belum mendapat persetujuan dari FIFA sebelum tanggal 6 Juni sehingga tidak bisa bermain melawan Irak dan Filipina. Jika itu terjadi, PSSI mungkin harus menunggu hingga September untuk melihat debut Paes. Oleh karena itu, Shin Tae-yong mungkin harus memilih untuk memanggil seorang kiper dari Liga 1 untuk mengatasi krisis ini. Beberapa kiper yang pernah dipanggil oleh Coach Shin dalam beberapa tahun terakhir diantaranya Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna. Namun, performa ketiganya tidak sedang dalam kondisi terbaik. Terdapat juga satu nama baru, Cirus Margono dari Panathinaikos B, tetapi bakatnya masih belum diketahui. Jika dibandingkan dengan Paes, 4 kiper terakhir tersebut bisa dikatakan sebagai opsi yang kurang ideal. Keputusan Shin Tae-yong terkait krisis kiper ini masih menjadi hal yang dinantikan. Eksklusif, Erick Thohir dan Shin Tae-yong gelar pertemuan rahasia tanpa bahas soal Timnas Indonesia. Apa yang mereka rencanakan? Ini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa ia baru saja mengadakan makan malam bersama pelatih Tim Nasional Indonesia Shin Tae-yong, namun kali ini tidak ada pembahasan mengenai sepak bola. Setelah makan malam pada Jumat malam kemarin, Erick Thohir menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas tentang Tim Nasional Indonesia atau sepak bola sama sekali. Hal ini memastikan bahwa tidak ada kontrak baru yang ditandatangani dengan pelatih asal Korea Selatan itu. Erick Thohir menyebutkan bahwa pertemuan tersebut lebih fokus pada diskusi mengenai hal-hal lain di luar sepak bola. Dalam makan malam yang juga dihadiri oleh istri mereka masing-masing, Erick dan Shin Tae-yong banyak berbicara tentang cara mendidik anak-anak mereka. Erick Thohir memiliki 4 anak yang sudah dewasa. Begitu juga dengan Shin Tae-yong yang memiliki 2 anak, Shin Ja-won dan Shin Ja-hyuk. Dalam percakapan mereka, Erick dan Shin Tae-yong berbagi pengalaman tentang bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka hingga saat ini. Malam ini saya dan Coach Shin Tae-yong makan malam bersama istri kami. Kali ini kami tidak bicara sepak bola, tapi berbagi pengalaman tentang cara mendidik anak-anak kami, kata Erick Thohir melalui Instagram pribadinya. Erick Thohir juga membagikan foto mereka berdua bersama istri masing-masing dan menjelaskan bagaimana mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Coach Shin Tae-yong punya 2 putra, sedangkan saya punya 2 putra dan 2 putri. Satu hal yang sama, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, jelas Erick. Meskipun pertemuan ini tidak membahas sepak bola atau Tim Nasional Indonesia, baik Erick Thohir maupun Shin Tae-yong telah mengungkapkan rencana PSSI untuk memperpanjang kontrak pelatih berusia 53 tahun tersebut. Namun, penandatanganan kontrak baru dengan Shin Tae-yong belum dilakukan oleh PSSI hingga saat ini.
Meski demikian, Shin Tae-yong dipastikan akan segera fokus mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi dua pertandingan penting melawan Irak dan Filipina dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rahasia terungkap, Shin Tae-yong penuh keyakinan pada line up timnas Indonesia versus Irak. Siapa yang masuk daftar terbaiknya? Dalam persiapan menuju pertandingan krusial melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong terlihat penuh semangat dan optimis. Dengan berbagai pilihan pemain yang tersedia, Shin Tae-yong berpotensi untuk menampilkan line up terbaik yang dapat membawa Garuda meraih kemenangan. Berikut ini prediksi line up terbaik yang mungkin akan dipilih oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Irak. Hernando Ari dan Adi Satrio akan menjadi kiper utama dan alternatif untuk timnas Indonesia. Hernando kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama pelatih Shin Tae-yong jika Martin Paes tidak tersedia. Adi Satrio yang telah menunjukkan konsistensi performa bersama PSIS akan menjadi alternatif yang kuat di posisi kiper. Di lini belakang, Jay Itzes diyakini akan menjadi tulang punggung pertahanan bersama Jordi Amat dan Justin Hubner. Mereka akan membentuk pertahanan yang solid dan kuat. Nathan Chu Aon dan Asnawi Mangkualam akan menjadi bek sayap. Asnawi akan tetap menjadi pilihan utama di sisi kanan dengan status kapten, sementara Nathan diprediksi akan menjadi pilihan utama di sisi kiri setelah penampilan gemilangnya di Piala Asia U23. Di lini tengah, Tom Haye dan Ivar Jenner akan menjadi motor serangan. Tom Haye akan menjadi kreatif dan berpengalaman di tengah lapangan, sementara Ivar Jenner akan menjadi pendukung yang solid dalam membangun serangan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen akan menjadi trio penyerang. Marcelino dan Rafael akan menjadi ujung tombak serangan dengan Ragnar sebagai penyerang tengah. Mereka akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan Irak dengan kecepatan, ketajaman, dan visi bermain mereka. Dengan line up yang kuat dan penuh pengalaman, serta didukung oleh semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia siap untuk menghadapi Irak dengan penuh keyakinan. Shin Tae-yong diprediksi akan tersenyum lebar ketika melihat para pemainnya beraksi di lapangan, karena mereka siap untuk memberikan yang terbaik demi meraih kemenangan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Perubahan drastis. Pelatih Vietnam buka rahasia tersembunyi dari bully ke apresiasi terhadap timnas Indonesia. Apa yang membuat perubahan ini terjadi? Pelatih asal Vietnam Pham Minh Duch memprediksi bahwa pertandingan antara Vietnam dan timnas Indonesia di Piala ASEAN 2024 akan berlangsung sangat ketat. Diketahui bahwa timnas Indonesia dan Vietnam berada dalam grup yang sama, tepatnya di grup B. Pham Minh Duch mengatakan bahwa persaingan antara Indonesia dan Vietnam akan sengit, terutama karena perkembangan pesat yang telah ditunjukkan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Selain itu, banyak pemain muda Indonesia yang semakin matang seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan. Dulu pemain mudanya belum matang, ketemu kita dan dibully. Tetapi sekarang mereka bisa main lagi. Pemain seperti Marcelino Ferdinand atau Arhan punya potensi besar, kata Pham Minh Duch seperti dilansir dari The Tao. Pham Minh Duch bahkan menyamakan intensitas duel antara Indonesia dan Vietnam dengan pertandingan final, sehingga ia sangat menantikan persaingan tersebut. Tim yang dilatih oleh pelatih Korea harus kuat, energik, bersaing dari awal hingga akhir, dan memiliki beberapa trik. Skenario yang mungkin terjadi pada laga timnas Vietnam melawan Indonesia sangat seru dan penuh trik, bahkan mungkin trik di bangku cadangan. Ini adalah final grup dan layak untuk disaksikan, ujar Minh Duch. Terakhir, Pham Minh Duch memberikan saran kepada timnas Vietnam. Ia menekankan bahwa Vietnam tidak boleh kehilangan poin saat melawan Indonesia dan harus memenangkan semua pertandingan sisa untuk bisa menjadi juara grup B. Untuk satu grup dengan tim kuat seperti Indonesia, tim Vietnam harus meraih poin dan mengalahkan seluruh lawan yang tersisa, kata Pham Minh Duch. Wow!
Indra Syafri bongkar kejutan besar, Jens Raven siap bikin gebrakan di Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Apa yang akan dilakukan olehnya? Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, mengonfirmasi bahwa Jens Raven akan bergabung dengan timnya. Hal ini karena Indra sangat terkesan dengan kemampuan Jens. Sebelumnya, skuad Garuda Asia berencana menguji kemampuan beberapa pemain keturunan dalam pemusatan latihan di Como, Italia. Pemain-pemain tersebut adalah Jens Raven, Xavi Woodstra, Maurits Mohinoke, Kaya Simons, Dion Marks, Sacha de Egeton, dan Dlanu Arts. Indra Syafri menjelaskan bahwa TC ini bertujuan untuk memantau para pemain keturunan serta mempersiapkan tim untuk Toulon Cup 2024 yang akan berlangsung di Perancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti akan ada pemain diaspora yang ingin kami lihat selama 1 minggu di Como, Italia, kata Indra Syafri di lapangan BGBK. Pelatih berusia 61 tahun tersebut menyatakan bahwa Jens Raven kemungkinan besar akan bermain di Toulon Cup 2024 karena proses naturalisasinya sedang berlangsung. Jens Raven mungkin akan ikut ke Toulon Cup. Untuk Jens Raven, kami tidak perlu melihat kualitasnya lagi karena prosesnya sudah berjalan, jelas Coach Indra. Indra Syafri juga menyebut bahwa ia masih penasaran dengan kualitas 6 pemain lainnya, sehingga mereka akan dipantau lebih detail dan nantinya juga akan menjalani proses naturalisasi. Untuk yang lain, kami akan memberikan kesempatan, tegas Indra Syafri. Misteri terungkap. 5 bintang keturunan Grade A siap bergabung dengan Timnas Indonesia. Siapakah yang akan meramaikan lapangan hijau? Akan dibahas tentang 5 pemain keturunan Grade A yang diharapkan segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Berikut penjelasannya. 5. Kevin Dix. Kevin Dix telah lama dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pada awal 2022, namanya masuk dalam rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Meskipun sempat ada kabar bahwa proses naturalisasi Kevin Dix dibatalkan oleh keluarganya, namanya kembali menjadi perbincangan belakangan ini sebagai calon pemain yang akan menjalani proses naturalisasi. 4. Mads Hilgers. Mads Hilgers telah mendapat perhatian dari PSSI sejak 2020, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kehadiran Mads Hilgers di Timnas Indonesia akan menjadi tambahan yang signifikan. Pemain FC Twente ini juga merupakan diaspora yang ingin memperkuat Timnas Indonesia, bahkan PSSI sudah melakukan pendekatan sejak 2022 untuk menjadikannya WNI. 3. Ole Romanyi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengajak Ole Romanyi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Meskipun belum memberikan jawaban pasti, Ole Romanyi yang merupakan pemain produktif di Liga 1 Belanda 2022 hingga 2023 bisa menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. 2. Jairo Riedewald. Jairo Riedewald adalah pemain Grade A yang akan menjalani proses naturalisasi. Kabarnya dia akan tiba di Indonesia pada akhir Mei. Sejak akhir Januari 2024, namanya sudah menjadi perbincangan karena akan dinaturalisasi sebagai WNI dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah berkomunikasi dengannya melalui video call. 1. Emil Audero. Meskipun belum mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Italia, Emil Audero disebut lebih baik untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia. Kualitasnya akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia yang akan memasuki babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September 2024. Meski demikian, PSSI belum melakukan pendekatan resmi terhadap kiper Inter Milan tersebut. Ini baru kejutan. Timnas Indonesia memimpin daftar 11 negara yang bakal membuat sejarah di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 negara.
Mereka akan dibagi menjadi 3 grup, masing-masing terdiri dari 6 negara. Tim yang finish di posisi pertama dan kedua dalam masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang menempati posisi ketiga dan keempat akan melanjutkan ke babak keempat. Saat ini, sudah ada 7 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi. Negara-negara tersebut adalah Qatar, Jepang, Iran, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, dan Australia. Masih ada 11 slot tersisa yang akan diketahui pada Selasa 11 Juni 2024. Berikut adalah 11 negara yang diprediksi akan lolos ke babak ketiga kualifikasi. 11. India. India memiliki peluang besar untuk mendampingi Qatar ke babak berikutnya. Jika mereka menang melawan Kuwait di pertandingan kelima, India hampir pasti lolos. Mereka akan otomatis lolos jika memenangkan 2 pertandingan terakhir grup A, yakni melawan Kuwait dan Qatar. 10. Suriah. Suriah hanya membutuhkan 1 poin dari 2 pertandingan tersisa untuk memastikan tempat di babak ketiga. Mereka hanya perlu meraih hasil imbang saat bertandang ke Korea Utara pada pertandingan kelima, Kamis 6 Juni 2024. 9. Korea Selatan. Korea Selatan hanya membutuhkan hasil imbang melawan Singapura di pertandingan kelima untuk lolos. Bahkan jika kalah dari Singapura, mereka masih bisa lolos asalkan Cina menang atau imbang melawan Thailand. 8. Cina. Cina hanya perlu 1 poin dari 2 pertandingan terakhir grup C untuk lolos. Mereka bisa meraih hasil imbang saat menjamu Thailand pada pertandingan kelima, Kamis 6 Juni 2024. 7. Kirgistan. Kirgistan hanya perlu hasil imbang melawan Malaysia di pertandingan kelima grup D untuk mendapatkan tempat di babak ketiga. Pertandingan ini akan diadakan di kandang Kirgistan sehingga peluang mereka cukup besar. 6. Oman. Oman harus menang melawan Taiwan di pertandingan kelima untuk lolos. Hasil imbang juga cukup jika Kirgistan menang atau imbang melawan Malaysia. 5. Arab Saudi. Arab Saudi akan otomatis lolos jika bermain imbang saat bertandang ke Pakistan di pertandingan kelima grup G. Jika menang, mereka akan finish sebagai juara grup G. 4. Yordania. Yordania harus menang melawan Tajikistan di pertandingan kelima untuk memastikan lolos. Jika kalah, mereka akan kesulitan karena pertandingan terakhir mereka adalah tandang ke Arab Saudi. 3. Bahrain. Bahrain hanya perlu hasil imbang melawan Yaman di pertandingan kelima untuk lolos ke babak ketiga. 2. Palestina. Palestina hanya butuh hasil imbang melawan Lebanon di pertandingan kelima untuk memastikan tempat di babak ketiga. 1. Indonesia. Timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 pertandingan terakhir grup F melawan Irak dan Filipina untuk lolos. Kedua pertandingan ini akan dimainkan di kandang Indonesia, sehingga peluang mereka cukup besar.